mereka nggak kenal tuh yang namanya work-life balance. Dan setiap warga yang lahir pada 8 Juli atau misalnya 17 Desember itu dilarang merayakan ulang tahun. Karena katanya meskipun telah dikonfirmasi oleh banyak pihak bahwa Korea Utara memiliki senjata nuklir, nyatanya berdasarkan laporan, Korea Utara itu nggak pernah negara ini bisa menembakkan nuklir, tapi rakyatnya bahkan nggak tahu siapa yang menang Piala Dunia. Saking tertutupnya negara ini, sampai-sampai peta Google pun nggak bisa menembus batasnya. Di sana, rakyat nggak bisa memilih pemimpinnya. Internet hampir nggak ada, dan satu kata salah bisa membuat seluruh keluargamu hilang tanpa jejak. Halo pejuang hidup, welcome kalau kalian baru nemu channel ini, dan welcome back kalau kalian udah pernah mampir ke channel ini. Stop, jangan dulu subscribe channel ini ya, karena di akhir konten aku baru akan minta kalian untuk subscribe. Oke, langsung aja. In this video, we're gonna talk about fakta-fakta mencengangkan Korea Utara. Yang pertama, sistem pengawasan ponsel ekstrim. Sebuah smartphone atau ponsel yang diselundupkan dari Korea Utara menunjukkan betapa ekstrim dan ketatnya rezim Korea Utara mengontrol aktivitas digital dan informasi warganya. Berdasarkan laporan BBC, dalam ponsel tersebut ada beberapa sistem yang sangat mengejutkan dan bikin geleng-geleng kepala deh. Di antaranya itu, autocorrect beragenda. Jadi dalam ponsel Korea Utara itu diketahui terdapat sistem yang secara otomatis gitu ya mengoreksi penggunaan kata-kata agar sesuai dengan ideologi rezim. Contohnya nih ya, ketika ada yang mengetik Korea Selatan, maka kata tersebut akan langsung berubah menjadi negara boneka, yang mana frasa tersebut itu digunakan rezim Korea Utara untuk mengkarakterisasi Seoul sebagai pos terdepan yang dikendalikan Amerika. Contoh lainnya adalah kata oppa, yang hobi nonton drama Korea pasti tahu ya. Kata ini tuh banyak digunakan di Korea Selatan untuk merujuk pada teman atau pacar pria yang lebih tua. Nah, kalau misalnya kita ngetik ini di ponsel Korea Utara nih ya, kata oppa secara otomatis itu diganti menjadi kamren. Terus nih, bakalan muncul peringatan di ponsel yang berisi kata oppa hanya dapat digunakan untuk merujuk pada saudara kandung. Jadi kalau misalnya kalian ketik oppa, itu langsung tuh autocorrectnya ngeganti jadi kamran. Dan terus tuh ada keterangannya bahwa oppa itu cuma dipakai untuk saudara kandung aja. Selain autocorrect tadi, ada juga nih pengawasan diam-diam yang lebih mencengangkan, yakni mengambil screenshot setiap 5 menit sekali. Wow, bayangin ya. Ponsel Korea Utara ini secara otomatis menangkap tangkapan layar atau screenshot ya setiap 5 menit. Gambar-gambar ini disimpan dalam folder tersembunyi ya yang tidak terlihat atau tidak dapat diakses oleh pengguna. Jadi yang bisa mengakses itu ya cuma pejabat negara gitu loh. Hal ini memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas pengguna, kayak misalnya aplikasi apa yang dibuka, pesan apa yang diketik gitu ya, dan konten apa yang dikonsumsi. Sistem ini juga memungkinkan pihak berwenang untuk membuat profil digital untuk setiap individu tanpa persetujuan mereka. Nggak sampai situ aja nih guys, ponsel Korea Utara juga nggak bisa diotak-atik atau kayak dimodifikasi seenaknya gitu loh. Pendekatan Korea Utara terhadap teknologi komunikasi sangatlah ketat. Jadi nggak cuma ponsel ya, kayak misalnya radio, televisi, itu semua telah dikonfigurasi sebelumnya untuk hanya menerima konten yang disetujui pemerintah aja. Kalau ada yang ngeyel dan mencoba mengakses media asing, mungkin misalnya kayak pakai VPN gitu ya atau semacamnya, itu akan langsung diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang serius. Ponsel juga disegel untuk mencegah perubahan perangkat keras atau hardware-nya. Jadi emang bener-bener nggak bisa diotak-atik gitu loh. Ada satu kasus yang dikutip dalam laporan Kementerian Unifikasi Korea Selatan bahwa ada seorang pria nih yang berusia 22 tahun yang dilaporkan dieksekusi di depan umum karena mendengarkan dan berbagi musik serta film Korea Selatan. Mengerikan banget ya, nggak bisa tuh kita sharing-sharing drakor gitu ya, no. Oke, lanjut ke fakta kedua nih ya, yaitu pizza hanya untuk kaum elit. Korea Utara memiliki beberapa restoran yang menyajikan pizza.
Bahkan di Pyongyang sendiri memiliki sekitar 5 restoran pizza, dan ini tuh jumlahnya lebih banyak ya dibandingkan restoran China yang ada di sana gitu loh. Tapi kebanyakan orang di negara tersebut nggak mampu membeli pizza karena harganya itu katanya setara dengan rata-rata gaji sebulan pegawai negara, atau mungkin kayak setara gaji PNS sebulan gitu kali ya. Sehingga nih sebagian besar hanya tersedia untuk kaum elit. Selanjutnya, fakta yang ketiga adalah eksperimen manusia di kamp penjara. Eksperimen yang dilakukan pada manusia telah dilaporkan oleh sejumlah pembelot dari Korea Utara, termasuk mantan narapidana Lee Son-ok, serta mantan penjaga penjara Kwon Hyok dan An Yung-chul, serta beberapa orang lainnya juga. Lee Son-ok, seorang mantan tahanan Korea Utara yang memberikan kesaksian di hadapan Senat Amerika Serikat, menceritakan sebuah insiden di mana 50 tahanan perempuan yang sehat ya dipilih, kemudian diberi daun kubis beracun untuk dimakan. Meskipun beberapa dari mereka itu menangis kesakitan setelah memakannya gitu ya, tapi semua itu dipaksa untuk tetap mengonsumsi kubis tersebut. Dalam waktu 20 menit aja, seluruh tahanan itu akhirnya meninggal dunia setelah mengalami muntah darah dan perdarahan dari anus. Menurut kesaksiannya nih, ketika ada yang menolak untuk makan, maka akan mendapat hukuman lain, baik terhadap diri sendiri maupun juga keluarganya. Jadi emang mengerikan itu gitu loh. Namun perlu dicatat ya bahwa kesaksian Lee sempat dipertanyakan juga oleh Chang In-suk, mantan ketua Asosiasi Pembelot Korea Utara di Seoul, serta oleh sejumlah mantan warga Korea Utara yang aktif di platform NKnet, yang menyatakan bahwa kesaksian Lee itu kemungkinan besar nggak benar. Tapi ya who knows ya. Selain kesaksian Lee tadi, Kwon Hyok yang mengaku pernah menjabat sebagai kepala keamanan di Camp 22, salah satu kamp penjara politik Korea Utara, menggambarkan adanya laboratorium yang dilengkapi ruang gas dari kaca atau chamber gitu ya, yang digunakan untuk uji coba gas beracun pada manusia. Biasanya eksperimen ini tuh dilakukan pada satu keluarga yang terdiri dari 3 atau 4 orang katanya tuh. Setelah pemeriksaan kesehatan, ruang gas ditutup rapat dan racun dimasukkan melalui selang. Jadi udah kayak di film-film lah ya. Sementara para ilmuwan mengamati dari atas melalui kaca. Kwon mengklaim dirinya itu pernah menyaksikan satu keluarga, ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan tewas karena gas beracun tersebut. Dengan kedua orang tua berusaha menyelamatkan anak-anak mereka dengan bantuan napas buatan gitu ya, hingga tenaga mereka habis. Dr. Kim, seorang ahli kimia yang memimpin eksperimen-eksperimen tersebut sebelum membelot ke luar negeri, mengonfirmasi laporan itu dan menyatakan bahwa tujuan eksperimen itu adalah untuk mengamati efek racun terhadap kondisi mental korban, serta menentukan seberapa banyak sih gas yang dibutuhkan untuk membunuh seluruh populasi di satu area. Udah kayak di film-film beneran ya. Kesaksian Kwon diperkuat oleh dokumen dari Camp 22 yang merinci pemindahan tahanan untuk keperluan eksperimen. Dokumen ini diidentifikasi sebagai otentik oleh Kim Sang-hoon, seorang pakar hak asasi manusia Korea yang berbasis di London. Alastair Hay, seorang toksikolog, menyatakan bahwa kesaksian Kim sangat rinci dan akurat secara ilmiah gitu loh ya, sehingga besar kemungkinan bahwa kesaksiannya itu benar katanya. Tapi lagi-lagi nih ya, ada bantahan nih. Pemerintah Korea Utara menyelenggarakan konferensi pers di Pyongyang untuk membantah tuduhan tersebut, serta mengklaim bahwa dokumen-dokumen pendukung itu merupakan hasil pemalsuan. Hin Eun-sung, Wakil Menteri Kebijakan Unifikasi Korea Selatan, mengatakan bahwa keaslian bukti sulit diverifikasi karena klaim para pembelot Korea Utara dalam banyak kasus dianggap berlebihan gitu ya. Badan berita Yonhap dari Korea Selatan juga meragukan pernyataan Kwon tersebut dengan menyebut bahwa dia itu tidak pernah bertugas di kamp penjara politik dan tidak memiliki akses terhadap informasi yang dia klaim tersebut katanya. Tapi nih guys ya, Kwon dan Dr. Kim menyatakan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea Selatan pernah meminta mereka untuk
tidak membicarakan eksperimen manusia di Korea Utara guna menjaga hubungan diplomatik antar kedua negara. Dan mereka mengaku mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan serta penolakan paspor setelah menolak permintaan tersebut. So, kita nggak tahu nih siapa yang jujur dalam hal ini. Entah yang benar itu si Kwon dan Dr. Kim, atau misalnya yang benar itu Korea Utara dengan konferensi persnya dan didukung dengan Korea Selatan gitu ya, atau mungkin Korea Selatan mengatakan seperti itu dengan tujuan untuk hubungan diplomatik gitu ya, agar tetap terjaga. Kita nggak pernah tahu. Nggak berhenti sampai situ nih ya. Selain eksperimen gas tadi, An Myung Chul, mantan penjaga penjara, juga melaporkan bahwa para dokter muda di Korea Utara nih ya sering berlatih melakukan operasi terhadap tahanan tanpa menggunakan anestesi atau obat bius. Wow, ngeri banget kan? Next, fakta keempat yaitu gaya potongan rambut resmi. The Telegraph melaporkan bahwa Korea Utara menerapkan potongan rambut yang disetujui negara untuk pria dan wanita. Misalnya nih, wanita yang sudah menikah diperintahkan untuk menjaga rambutnya itu agar tetap pendek gitu loh. Sementara wanita lajang diizinkan atau diperbolehkanlah untuk memiliki rambut itu lebih panjang dan keriting. Untuk pria sendiri dilarang menumbuhkan rambut mereka lebih panjang dari 5 cm. Sementara pria yang lebih tua bisa memanjangkan rambutnya itu hingga 7 cm. Ya beda 2 cm lah ya. Jadi masalah potong rambut aja tuh diatur guys di Korea Utara, nggak bisa seenaknya. Fakta selanjutnya yaitu lampu lalu lintas tidak berfungsi. Meski ada lampu lalu lintas, mobilitas di kota besar diarahkan oleh polisi lalu lintas. Karena listrik yang dialokasikan itu diprioritaskan untuk industri dan militer. Next. Fakta yang lain yaitu Metro Pyongyang sebagai bunker nuklir. Sistem MRT di kota Pyongyang dibangun jauh di bawah tanah kan ya, dengan fungsi ganda katanya, sebagai transportasi umum dan juga sebagai bunker nuklir potensial jika terjadi serangan. Desain ini mencerminkan kesiapan untuk konflik dan kebutuhan untuk transit perkotaan yang efisien dalam lingkungan yang dikontrol ketat. Fakta lain yaitu tidak ada pajak. Jadi di Korea Utara nih ya, menariknya meskipun Korea Utara itu dipandang menjadi salah satu negara termiskin di dunia, mereka mengklaim sebagai salah satu dari sedikit negara yang penduduknya itu tidak membayar pajak di dalam negeri. Negara ini melabeli dirinya sebagai satu-satunya negara bebas pajak di dunia. Ya, walaupun klaim ini tuh diragukan oleh internasional sih ya. Tapi kalau menurut kamu gimana pejuang hidup? Apakah klaim tersebut itu masuk akal? Coba komen di bawah ya. Selanjutnya, fakta mencengangkan lain dari Korea Utara adalah adanya 7 hari kerja dalam 1 minggu. Nggak kayak negara-negara lain yang menikmati hari kerja itu selama misalnya ada yang 5 hari atau 6 hari gitu ya. Warga Korea Utara bekerja 7 hari dalam seminggu. Dengan hari Minggu itu ditetapkan sebagai hari sukarela gitu ya. Ya tapi meskipun sukarela nih ya, ini tuh secara nggak langsung diwajibkan gitu loh oleh sosial. Pokoknya seluruh hidup warga Korea Utara itu didedikasikan untuk kesejahteraan negara di atas kehidupan pribadi. Mereka nggak kenal tuh yang namanya work-life balance. Fakta selanjutnya adalah punya kalender khusus sendiri. Korea Utara menggunakan kalender Juche yang dimulai dari lahirnya Kim Il Sung 1912, dan setiap warga yang lahir pada 8 Juli atau misalnya 17 Desember itu dilarang merayakan ulang tahun karena katanya bertepatan dengan kematian dua pemimpin tersebut. Kalender ini mencerminkan ideologi rezim. Juche menjadi filosofi kemandirian dan lebih menekankan sentralitas warisan Kim Il Sung dalam masyarakat Korea Utara. Selanjutnya, fakta ke-10, fakta yang terakhir di video ini ya, Korea Utara itu tidak pernah memakai nuklirnya saat perang. Meskipun telah dikonfirmasi oleh banyak pihak bahwa Korea Utara memiliki senjata nuklir, nyatanya berdasarkan laporan, Korea Utara itu nggak pernah memakai senjata nuklirnya. Mereka memanfaatkan nuklirnya itu untuk alat politik ya, atau deterrence. Seperti membuat kesepakatan dengan internasional gitu ya. Oke, itulah tadi 10 fakta Korea Utara yang mungkin sangat mengherankan gitu ya bagi banyak orang, khususnya di negara-negara yang normal kayak kita gini gitu, yang bebas, yang demokratis gitu ya. Demokratis.
Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian tahu kalau misalnya aku bikin video-video baru yang menarik lainnya. Bye!